definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. China adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dan luas wilayah 6,69 juta kilometer persegi, menjadikannya negara ketiga terbesar di dunia. China pernah mengalami masa sulit sebelum tahun 1949. Di mana perang saudara melanda negara tirai bambu ini. Pada awal kemerdekaan, negara ini bersifat otoriter dan bersifat tertutup terhadap peradaban dunia. Namun, itu semua hanyalah sejarah. China kini menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia baru, penantang hegemoni Paman Sam yang susah ditiru bahkan ditandingi. Reformasi ekonomi yang dijalankan sejak 1978 membuat China menjadi negara adidaya seperti sekarang ini. Pada tahun 2010, China mengambil alih posisi Jepang sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Posisi tersebut berhasil dipertahankan sampai sekarang. Dari mana dan bagaimana semuanya ini terjadi? Semua ini terjadi perlu waktu dan tidak mudah bagi China. Pada tahun 1987, saat Beijing begitu terbelakang, lampu-lampu jalannya gelap dan di jalan hanya ada sepeda dan beberapa bus tua. Begitu pula di Shanghai. Kesuksesan Cina ini berawal dari serangkaian reformasi ekonomi di era Deng Xiaoping dari tahun 1978 hingga 1989. Reformasi telah membawa perekonomian Cina yang dulu terisolasi menjadi lebih terbuka. Semenjak saat itu, ekonomi Cina tumbuh 10% rata-rata per tahun. China mencirikan ekonomi sebagai sosialisme dengan cirinya terlebih dahulu. Sejak akhir 1978, China telah memperbaharui ekonomi dari ekonomi terencana Soviet ke ekonomi yang berorientasi pasar, tetap masih dalam kerangka kerja politik yang kaku dari Partai Komunis. Begitu, para pejabat meningkatkan kekuasaan pejabat lokal dan memasang manajer dalam industri, mengizinkan perusahaan skala kecil dalam jasa dan produksi ringan, dan membuka ekonomi terhadap perdagangan asing dan investasi. Sejak saat itu, China lebih berani membuka diri. Sejak akhir 1970-an, pemerintah China telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ekonominya, termasuk membuat perencanaan pusat yang agresif, memanfaatkan keunggulan tenaga kerja yang murah, mendevaluasi mata uang, dan mengembangkan sistem pabrik yang kuat untuk menyebarkan produknya ke seluruh dunia dengan harga yang murah. China juga berupaya meningkatkan infrastrukturnya sehingga roda perdagangan dapat berjalan dengan baik. China memiliki jaringan pabrik, pemasok, layanan logistik, dan infrastruktur transportasi yang baik yang didukung oleh teknologi mutakhir. China juga memiliki tenaga kerja yang banyak, murah, cerdas, dan mendapatkan akses hampir tanpa batas ke pasar global selama 3 dekade ini. China sering mengundang investor dan insinyur asing untuk masuk ke negaranya, tetapi disertai dengan persyaratan untuk memungkinkan penduduk lokal bisa menguasai teknologi baru. Serta dengan luas wilayah yang besar, China memiliki sumber daya alam yang banyak. Untuk itu China menerapkan kebijakan hilirisasi, sehingga juga merupakan salah satu faktor keberhasilan China. Ekspor barang jadi karena barang mentah tersedia di negaranya. Kesuksesan China menjadi sangat sulit untuk ditiru oleh negara Asia lainnya. Ketika negara Asia lain masih berkutat dengan masalah struktural seperti infrastruktur yang tidak memadai hingga ketidakstabilan politik, China sudah melangkah jauh ke depan.